Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai uji tanda atau sign test. Perhatikan data ujian berikut. Ini ada nilai ujian bahasa dari 10 siswa. Saya ingin mengetahui apakah ukuran pemusatannya sama dengan 70 atau tidak. Jadi hipotesis yang saya gunakan H0-nya adalah ukuran pemusatannya, atau dalam hal ini adalah median, itu sama dengan 70. Sedangkan H1-nya atau hipotesis alternatifnya adalah ukuran pemusatan tidak sama dengan 70. Langkah awal dalam melakukan pengujian hipotesis adalah menentukan taraf signifikansi alfa. Saya menggunakan alfanya adalah 5%. Uji statistik saya gunakan adalah peluang acak binomial X dengan probabilitas setengah. X ini adalah data sampel siswa tadi ya, ada 10 siswa tadi. H0 ditolak jika nilai peluang yang akan kita hitung nanti kurang dari alfa. Kemudian kita lakukan perhitungan nilai statistik. Jika nilai siswa lebih dari 70, maka kita ganti dengan lambang positif. Namun, jika nilai siswa kurang dari 70, maka kita ganti dengan lambang negatif. Jika nilainya sama dengan 70, maka kita abaikan. Kita lihat nomor absen pertama nilainya 71 dan lebih dari 70. Maka kita ganti dengan tanda positif. Kemudian untuk nomor urut 2 nilainya adalah 66. Dan ini kurang dari 70. 70 itu ini ya, nilai statistik yang kita hipotesiskan. Karena 66 kurang dari 70, maka diganti dengan tanda negatif. Di sini nomor urut 4 itu nilainya 70, maka kita abaikan. Jadi dari nomor urut 3 sambungnya adalah nomor urut ke-5. Sehingga tandanya adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, positif, negatif, positif, positif. Misalkan X adalah peubah acak berdistribusi binomial yang menyatakan banyaknya lambang negatif. Lambang ini saya pilih yang paling sedikit. Di sini lambang negatif ada 3, positifnya ada 6. Saya ambil yang jumlahnya lebih sedikit. Karena yang lebih sedikit itu negatif, berarti saya ambil yang negatifnya. Namun kalau kalian ketemu soal yang nilai positifnya lebih sedikit jumlahnya, maka justru ambil yang positifnya. Jadi di sini banyaknya lambang negatif tadi ada 3 ya, berarti X-nya 3. Sedangkan banyaknya simbol itu 9, bukan 10 ya. Ini yang sudah tidak dihitung dengan yang sudah diabaikan tadi, berarti N-nya 9. Jadi probabilitas atau nilai peluang yang akan kita bandingkan dengan alfa itu sama dengan 2 kali peluang X kurang dari sama dengan 3 dengan syarat probabilitasnya adalah setengah. Sama dengan 2 kali sigma X-nya dari 0 sampai 3 kombinasi X dari 9 dikali dengan setengah pangkat X dikali dengan 1 dikurang setengah pangkat 9 kurang X. Di sini X-nya berjalan ya dari 0 sampai 3. Ini yang ketika diganti dengan 0 X-nya. Kemudian ini yang diganti dengan 3. Dengan 1. Ini dengan 2. Dan ini dengan 3. Ini maksudnya kombinasi.
kombinasi 1 dari 9. Cara menghitungnya menggunakan faktorial. Ini mungkin saya contohkan cara menghitungnya untuk yang faktorial. Khusus yang ini ya, khusus yang ini. Sembilan faktorial dibagi dengan 8 faktorial kali dengan 1 faktorial. Faktorial itu mundur ya dari, misalkan di sini 9 faktorial, berarti 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai kali 3 kali 2 kali 1. Di sini nilainya adalah 9 kali 8 faktorial ya, dibagi dengan 8 faktorial kali dengan 1 faktorial. 1 faktorial itu 1 ya. Nah, di sini bisa dicoret 8 faktorial dengan 8 faktorial dan hasilnya adalah 9 ya. Nah, jadi itu contoh untuk menghitung kombinasi. Dan ini dikalikan dengan setengah kali dengan setengah. Yes, ya, 1 kurang setengah pangkat 8 ya. Dan ini setelah dikalikan, dijumlahkan semua. Hasil semua penjumlahan ini kita kalikan dengan 2. Dan hasilnya adalah 0,5078. Di sini saya akan memperlihatkan cara yang lebih mudah untuk menghitung. Ini khusus ya, khusus untuk menghitung peluang berdistribusi binomial karena ada tabelnya. Ini ada tabelnya. Ini tabel ini nanti akan saya taruh di deskripsi ya, deskripsi di bawah. Kita lihat di sini kolom ini menyatakan probabilitasnya ya. Karena tadi P-nya itu harus sama dengan setengah, berarti kita fokus yang di paling kanan, kolom yang paling kanan. Kemudian tadi N-nya adalah 9. Nah, kita scroll ke bawah, N-nya 9. Dengan X-nya adalah 3. Nah, ini ya. Kita tarik sampai paling kanan, dan hasilnya adalah 0,2539. Jadi kalian bisa gunakan tabel binomial ini ya. 0,2539 tadi yang ini. Nah, ini 0,2539 kita kalikan dengan 2. Ini hitung manual ya. Sama dengan 0,5078. Pertanyaannya adalah apakah nilai peluang ini lebih besar atau justru lebih kecil dari alfa? Tadi kita gunakan alfanya adalah 5%. Nah, keputusannya adalah H0 tidak ditolak karena nilai P ini lebih dari 5%. Jadi kesimpulannya adalah H0 kita ambil ya. Kita lihat lagi H0-nya apa? H0-nya adalah ukuran pemusatannya sama dengan 70.